Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nuari, jurusan Ilmu Administrasi Negara, akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Politik. Materi yang akan dibahas di sini adalah Ekonomi Politik Globalisasi mengenai peluang dan tantangannya bagi Indonesia. Globalisasi ekonomi telah menjadi fakta yang sangat sulit bagi semua negara, termasuk berlaku di negara yang sedang berkembang. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, telah mendatangkan berkah. Semua negara nantinya tanpa terkecuali harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional. Namun bersamaan pula semakin barat dan canggihnya kualitas kejahatan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk tindak pidana ekonomi. Selanjutnya, semenjak keruntuhan komunisme dan berakhirnya Perang Dingin awal dekade 80-an, praktis politik dunia memasuki periode PEC Americana, yakni semua negara maju mau tidak mau melakukan political adjustment terhadap kekuatan politik dan militer Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya. Dengan begitu, berarti semua negara nantinya tanpa kecuali harus siap bersaing secara bebas dalam perdagangan internasional dengan harga dan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan. Mereka harus bersaing tanpa perlindungan dan subsidi apapun kecuali hal-hal yang terbatas. Dengan demikian, dilihat dari sisi ini, kejatuhan pemerintahan otorian dan korup di berbagai belahan dunia termasuk di negeri ini bisa dipahami sebagai konsekuensi positif dari adanya tuntutan global dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam era globalisasi. Namun, dampak lainnya juga amat dahsyat, antara lainnya perkembangan dunia yang sangat finansial. Lalu kita bicara mengenai ekonomi politik dan pembangunan. Hingga sekitar tengah dekade 80-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga ini masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai oleh beberapa negara. Wacana tentang globalisasi yang berlangsung sampai saat ini telah terentang dari mulai kubu pro-globalisasi hingga kubu anti-globalisasi. Memang sulit mengambil posisi yang netral, bagaimanapun dalam realitas ini telah terjadi akselerasi dan intensifikasi dalam interaksi ekonomi di antara orang per orang, antar perusahaan dan antar negara akibat globalisasi tersebut. Perdagangan internasional dalam jarak geografis yang jauh sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang-orang dan perusahaan-perusahaan di negara juga sudah melakukan investasi di negara lain. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, terutama dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan besar-besaran potensi produksi mereka, dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Pemerintah satu sama lain juga menegosiasikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu merupakan fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkannya banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi globalisasi bisa berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat menelantarkan suatu negara dan sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.